Ya, baik, teman-teman sekalian, insya Allah malam hari ini kita coba membicarakan tentang salah satu filosof yang punya andil besar dalam pemikiran keislaman ya, terutama dalam pendidikan Islam. Judulnya ini dibuatkan oleh AI ya. Eh, jadi ada dua ini ihwan-ihwannya ya. Jadi Salah mohon ketik maaf nih kali ya. Ustadz Rangga nih. Ustadz Rangga maaf ya. Ini ahli nahu. Jadi Lanjut, lanjut. double ini. Iya, Ikhwan itu udah Ya, jamak tuh dari akhi. udah jama ya dari akhir. Mirip kayak MC ya, para ibu-ibu, para bapak-bapak gitu ya. Iya, betul. Kalau judul aslinya Pemikiran Filsafat Ikhwanus Sofa dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam di Indonesia. Oke, sip, Jadi lanjut. judulnya itu uh, uh. Nah, jadi ini insya Allah ini sebagai pendahuluan. Jadi tadi sudah banyak tentang nikah ya, dan ini juga ada kaitannya juga ya. Ini ngilangin ini gimana? Eh, Ntar. Hilang nih tadi gimana? Gimana kembali nih? Pakai keyboard aja. Kalau nggak pakai klik Ah, ESC. ESC klik boleh. SD. Exit gitu ya. Atau klik aja pakai yang kursor itu aja, kursor kursor kiri apa up down itu aja, Yang atas share bawah itu. lagi. Ah, ah. Di up Data. down itu aja yang bagian apa kursor itu ke atas tuh. Ntar. Nah, di keyboardnya. Oh ya. Mm-mm, Nah, jadi coba. eh, pendidikan Islam saat ini yaitu diantaranya ada permasalahan ya yang sering kita temukan dalam berita sehari-hari itu. Yang pertama bahwa saat ini pendidikan kita itu ditengarai itu melahirkan manusia-manusia yang cerdas tapi agak miskin moral gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang banyak berita tentang korupsi itu kan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan yang tinggi ya atau orang-orang pintar lah istilahnya ya. Orang-orang yang berpendidikan tinggi ya. Tapi karena eh, memiliki moral yang kurang bagus ya seperti itu akhirnya ya karena pendidikan kita saat ini banyak ya lebih cenderung kepada kognitif ya. Dalam ulangan juga begitu ya. Apalagi ujian nasional dulu ya seperti itu. Nah, jadi yang diperhatikan adalah tentang masalah kognitif. Jadi banyak anak yang cerdas tapi secara karakter bermasalah. Nah, di sisi lain ada yang fokus untuk eh, kepada ya orang-orang solih ya, orang-orang baik tapi kadang-kadang nalar kritisnya itu kurang gitu ya. Nah, eh ya contoh mungkin pengikut, mohon maaf nih kalau di sini ada pengikutnya ya. Mama Gufron gitu ya. Simpatisan kali, Ya, simpatisan dulu. simpatisan ya, yang begitu saja nalarnya kurang berjalan gitu ya. Dikasih ludah juga mau aja gitu ya. Katanya barokah gitu ya. Seperti itu. Ya, atau kasus yang kemarin ya, oknum dari salah satu pengurus pesantren ya yang melakukan perbuatan asusila, yaitu mereka atau dia mengatakan kepada santrinya itu dalam rangka ya keberkahan juga gitu ya atau menurunkan ilmu gitu. Ya, jadi di sini memang ada problem dari pendidikan kita ya, diantaranya dua hal tadi ya. Ada yang cenderung kepada kognitif, pengetahuan, mengabaikan moral, tapi ada juga yang fokus kepada moral saja, tapi nalarnya kurang diperhatikan. Jadi
antara nalar dan moral ini ya kurang kurang inilah kurang ada kesepaduan. Nah, jadi bagaimana jika kita tidak perlu memilih? Ya, jadi nggak ada pilihan yang ini ya. Nah, pilihannya adalah idealnya orang yang cerdas, yang berpengetahuan, ya, tapi dia juga memiliki karakter yang baik. Nah, dalam kesempatan ini, ya, salah satu aliran pemikiran filosof, filsafat Yohanes Sofa itu telah merumuskan ya apa yang dinamakan pendidikan integratif. Nah, kita ini dulu ya, siapa itu Ikhwanus Sofa ya. Nah, Ikhwanus Sofa ini adalah kelompok intelektual rahasia ya abad ke-10 pada dinasti Abbasiyah. Jadi kelompok ini lahir pada situasi yang chaos lah, banyak kekacauan dan sebagainya ya. Jadi aliran ini ya ini lebih dekat ke secara pemikiran mempunyai semangat kepada Mu'tazilah ya. Eh, dan lahir atau timbul ketika era keemasan eh, apa Khalifah Al-Ma'mun ini sudah selesai. Jadi Mu'tazilahnya masa keemasan sudah lewat. Nah, digantikan oleh eh, penerusnya ini yang kurang simpatik gitulah atau kurang ini terhadap pemikiran Mu'tazilah yang menurut beberapa ilmuwan seperti itu. Karena itu mereka merahasiakan aktivitas mereka ya seperti itu. Nah, eh, beberapa anggota dari Ikhwanus Sofa ini itu diantaranya adalah Abu Sulaiman Al-Maqdisi, Abul Hasan Al-Janjani, Abu Ahmad Al-Mihrajani, dan Zaid bin Rifa'ah. Ya. Nah, nama Ikhwanus Sofa ini ya menurut sebagian peneliti itu terinspirasi atau diambil dari cerita Kalilah Wadimnah Ibnu Muqaffa kalau nggak salah ya. Ibnu Salah satu Muqaffa. ya ceritanya adalah ada sekelompok hewan atau binatang yang saling melindungi ya dari serbuan para pemburu gitu ya. Nah, jadi ini juga mereka terinspirasi untuk saling melindungi dari serangan-serangan tanda kutip musuh gitu yang akan membekukan gerakan mereka gitu yang seperti itu. Ikhwanus Sofa ini banyak diartikan persaudaraan suci, tapi ada juga yang mengartikan saudara-saudara suci gitu ya, atau teman seperjuangan yang suci gitu. Ya, karena di situ brother ya, bukan brotherhood gitu ya, katanya begitu ya. Ala kulihal ya ada juga yang tidak menerjemahkan, jadi membawa atau menyampaikan bahasa aslinya Ikhwanus Sofa gitu ya. Nah, kemudian karakteristik dari corak pemikiran Ikhwanus Sofa ini adalah religius dan rasional, sekaligus rasional ya. Jadi memadukan antara teologi Islam dengan filsafat Yunani. Kenapa filsafat Yunani? Karena pada saat itu yang banyak diterjemahkan ya adalah buku-buku karya filosof dari Yunani ya. Nah, kemudian misi utamanya adalah membangun masyarakat ideal melalui pendidikan dan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Jadi eh, situasi kelahiran atau situasi pada masa Iwanus Sofa ada ini ya terjadi banyak kekacauan dan juga eh, baik situasi politik maupun situasi moral sehingga mereka melakukan gerakan ya melalui ya tazkiyatun nafs atau pendidikan dan penyucian jiwa ya seperti itu. Itu sekilas tentang Ikhwanus Sofa. Nah, kemudian Ikhwanus Sofa ini punya karya atau magnum opus ya yang disebut dengan Rosail Ikhwanus Sofa yang terdiri dari kurang lebih 52 risalah. Ya, risalah-risalah ini merupakan ya menurut para peneliti ya itu catatan hasil diskusi dari eh, kelompok-kelompok Ikhwanus Sofa ini ya. Jadi
secara ini garis besar ada 4 hal yang mereka bahas. Yang pertama adalah matematika dan logika, kemudian ilmu alam dan fisika, ilmu jiwa dan metafisika, ketuhanan dan spiritualitas. Ya. Matematika dan logika itu digunakan sebagai pondasi akal dan penalaran. Ya. Sementara ilmu alam dan fisika ini merupakan pemahaman empiris ya tentang semesta. Ilmu jiwa dan metafisika, eksplorasi, eksistensi dan pikiran. Dan ketuhanan dan spiritualitas, puncak pencapaian ilmu. Jadi eh, dalam risalah ini hal-hal yang terkait atau yang membahas banyak tentang pendidikan itu di bab ilmu jiwa dan metafisika serta ketuhanan dan spiritualitas. Nah ini eh, beberapa pemikiran ya, konstruksi pemikiran dari Ikhwanus Sofa. Yang pertama penyempurnaan jiwa, yang kedua integrasi ilmu, kemudian sentralitas akhlak, metode rasional, dan harmoni sosial atau ukhuwah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pendidikan akhlak. Maaf. Nah, jadi eh, tujuan akhir dari pendidikan yang dilakukan menurut Ikhwan Sofa itu adalah eh, merupakan pendidikan akhlak ya. Jadi eh, orientasi dari target pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada nilai akademik saja gitu ya. Nah, dimulai dari kognitif ya, penguasaan informasi dan sains, kemudian berlanjut kepada moral dan ujungnya adalah penyucian jiwa. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, menghancurkan bahasanya menghancurkan ya. Menghancurkan dikotomi ilmu keilmuan ya. Jadi eh, di kita kadang-kadang masih terjadi pembedaan ya antara ilmu agama dan ilmu umum ya. Nah, Ikhwanus Sofa ini menolak pemisahan ilmu ya. Jadi menurut kelompok ini mempelajari hukum alam semesta atau sains adalah bentuk ibadah yang setara dengan mempelajari teks agama. Kenapa? Karena keduanya bersumber dari zat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi saya teringat kepada ya salah seorang ya kejadian gitu ya, salah seorang guru ya guru Quran yang mengatakan pelajaran lain itu nggak penting gitu. Yang penting kamu menghafal Al-Quran. Nah, itu ya mungkin pemahaman dia terkait dengan dikotomi keilmuan ya. Nah, jadi antara ilmu agama dengan ilmu umum ya semuanya adalah bersumber dari satu sumber yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya eh, sekarang ini banyak sekali gerakan-gerakan atau usaha-usaha ide-ide untuk mengintegrasikan antara berbagai ilmu pengetahuan. Ya, ada yang juga menyebutkan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah akhlak sebagai inti dari pengetahuan. Ya. Nah, jadi ilmu tanpa akhlak ini mengarah pada kerusakan moral dan kehancuran peradaban. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Misno, ya bahwa ketika akhlak itu diabaikan, ya maka semuanya akan menjadi liar gitu. Etika diabaikan, semuanya akan menjadi liar. Ya. Atau di sana akan mengalami atau menyebabkan kehancuran peradaban. Ya. Nah, oleh karena itu, maka dalam pembelajaran guru itu bukan sekedar pentransfer ilmu, ya, melainkan mursyid atau pembimbing spiritual dan teladan moral. Nah, ini ada kaitan dengan yang tadi disampaikan ya, ada benang merahnya gitu, bahwa guru itu tidak hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga dia eh,
punya kewajiban untuk membimbing moral atau karakter spiritual dari anak didik. Kemudian agar seimbang, maka murid juga diwajibkan memiliki adab, ya, kerendahan hati dan niat yang lurus sebelum memulai pencarian intelektual. Jadi memang dalam Islam ya seperti itu, ya. Ada keseimbangan. Di satu sisi guru itu dia harus melaksanakan kewajiban dengan baik, maka di sisi lain murid juga dia harus memiliki adab yang baik terhadap gurunya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menolak dogmatisme melalui nalar rasional. Nah, Ikhwanus Sofa sangat menentang hafalan buta yang mematikan daya pikir. Akal adalah anugerah tertinggi yang harus dilatih melalui metode student centered dan kontekstual. Nah, ini sesuai dengan eh, pendidikan kita saat ini, ya, bahwa eh, dalam ketika anak belajar, yaitu tidak hanya mengandalkan hafalan, bahkan kalau dalam taksonomi Bloom itu, ya hafalan itu eh, tingkatan pertama gitu ya, bukan terendah ya, yang pertama gitu ya. Nah setelah itu eh, berlanjut kepada tingkatan yang lebih tinggi ya. Nah dalam kaitan ini maka Ikhwanus Sofa itu apa menyampaikan bahwa proses pencarian atau pembelajaran itu dimulai dari hal-hal yang konkret dulu gitu. Dimulai dari hal-hal yang bisa dijangkau, ya. Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan anak-anak gitu ya. Seperti itu. Jadi disampaikan hal-hal yang terdekat dulu, baru kemudian eh, setelah itu bertahap kepada hal-hal yang abstrak dan spiritual, ya. Karena kalau misalkan dimulai dari hal-hal yang abstrak, ya nanti akan mengalami kesulitan seperti itu. Nah, kemudian eh, yang terakhir, yang kelima, dari individu sempurna menuju harmonis sosial. Bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah membangun masyarakat yang kohesif, harmonis, dan bebas dari ekstremisme. Jadi pendidikan tidak boleh melahirkan individualisme intelektual. Ya kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup dalam persaudaraan atau ukhuwah. Ya. Maka diharapkan dari pendidikan yang baik ini lahir solidaritas dan juga toleransi. Nah ini juga sesuai dengan prinsip dari pembelajaran yang dicanangkan oleh UNESCO ya. Salah satunya adalah learning together kalau misalnya ya pembelajaran untuk bersama maka eh, ya Dr. Abdurrahman Isno itu menyampaikan kepada kita ya diusahakan kalau presentasi berkelompok lah gitu nggak sendiri gitu ya. Nah, Iya, ini mungkin betul. eh, salah satunya mengamalkan dari ini gitu ya. Atau Mhm. berkesesuaian dengan yang pilar yang kelima ini. Karena kalau masing-masing saja, ya nanti kita teralienasi seperti itu. Nah, ini tiga paradigma pendidikan ya. Kalau ada yang dogmatis dan tradisional, ada sekuler dan materialis, dan ada paradigma Ikhwanus Sofa. Fokus utamanya kalau yang dogmatis itu teks dan hafalan. Kalau sekuler, pasar dan sains. Ya, makanya ada wacana jurusan-jurusan yang tidak sesuai dengan apa Betul. kebutuhan pasar atau pabrik akan dihapuskan gitu ya. Kemudian kalau paradigma Ivan Sofa itu mengintegrasikan jiwa dan akal. Nah, kemudian kalau posisi akal ya yang dogmatis dan tradisional ini kadang-kadang dicurigai. Makanya belajar filsafat ya bagi sebagian orang katanya haram atau nggak boleh karena bisa membahayakan keyakinan dan sebagainya.
Nah, tapi ada juga yang sebaliknya, ya. Sekuler itu memposisikan akal sebagai dewa tertinggi. Tetapi Ikhwanus Shafa itu menyampaikan akal adalah alat menuju kebenaran. Ya. Kemudian untuk posisi akhlak, eh, yang pendidikan yang berparadigma dogmatis itu kadang kaku ya, atau doktrinal. Itu tadi ya, kamu kalau nggak begini, begini, begitu. Kamu kalau nggak begitu, begini ya. Nah, untuk sekuler malah diabaikan. Ya, kenapa sih kita harus belajar akhlak? Ya, untuk apa gitu ya? Orang lain sudah naik ke bulan, ini masih bicara tentang akhlak gitu ya. Ah, kemudian untuk paradigma Yohanes Sofa, ini akhlak itu sebagai inti ya, atau nukleus utama ya. Nah, untuk outputnya, ya, paradigma yang pendidikan yang dogmatis dan tradisional ini melahirkan eh, orang yang solih, tapi kritisnya lemah. Tapi kalau yang sekuler itu orang cerdas tapi moralnya rawan gitu ya, rawan moral. Nah, kalau yang paradigma Ikhwanus Sofa ini insan kamil ya, eh, ideal lah ya, ya kritis ya juga orang yang baik lah gitu ya, seperti itu. Nah, eh, mengapa epistemologi ini sangat relevan untuk Indonesia? Yang pertama, ya krisis karakter dan etika. Tadi sudah dibahas panjang lebar tentang etika ini ya. Banyak kekerasan, ada pelajar, penyalahgunaan etika digital dan sebagainya. Kemudian ancaman intoleransi ya. Eh, Diketahui bahwa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam keyakinan, suku bangsa dan agama ya. Maka eh, ketika orang ya memanfaatkan ini untuk hal-hal yang tidak baik, ya, kalau tidak punya daya tahan atau pengetahuan yang baik, maka bisa terjadi ya perpecahan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, tantangan ketiga adalah kadang-kadang atau kebanyakan pembelajaran PAI yang dilakukan saat ini lebih banyak kepada hafalan ya, kurang terhadap internalisasi nilai spiritual. Artinya secara pengetahuan dia sudah paham, tapi dalam pengamalan bermasalah. Tahu sholat itu wajib, tapi banyak yang meninggalkan. Tahu kejujuran itu penting, tapi banyak yang melanggar. Ya kira-kira begitu. Nah, kemudian ini blueprint transformasi PAI ya. Eh, yang pertama, kurikulum integratif atau interkonektif ya. Menyatukan materi PAI dengan STEM, sains teknologi dalam satu napas filosofis. Ya. Kemudian pedagogi humanis dialogis, ya, bergerak secara total dari eh, berpusat kepada guru, hafalan dogmatis, menuju pembelajaran yang memicu nalar. Kemudian ekosistem sosial moderat, ya, menjadikan sekolah sebagai laboratorium ukhuwah, ya, menanamkan nilai wasatiyah untuk merawat kebinekaan Indonesia. Nah, ini eh, ya yang bisa di apa ya diterapkan dalam pendidikan agama Islam di Indonesia ya berdasarkan pemikiran dari Ikhwan Mustafa yang kita bahas saat ini. Nah, kesimpulannya adalah karya Rosail Ikhwan Mustafa bukanlah sekedar relik ya, relik sejarah abad ke-10, melainkan cetak biru abadi. Untuk menghadapi kompleksitas era modern, pendidikan agama Islam di Indonesia harus berevolusi menjadi sistem yang holistik, di mana ketajaman nalar intelektual dan kesucian jiwa berpadu dalam harmoni yang sempurna. Demikian mungkin Ustaz yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau dikritisi, mangga ya. Luar Ya, biasa. saya kembalikan kepada ya Korlasnya atau kepada Pak Mantap ini, dosen. udah Enggak. keren.
Ya, oke, terima kasih untuk Ustaz Sofyan ya. Diam-diam menghanyutkan memang ini. Luar biasa ya, tadi materinya cukup menarik gitu ya. Tapi juga saya jadi punya kepikiran itu apa, lebih detail lagi. Ya ini mungkin ya kalau kita boleh katakan sudah 60-70 lah ya. Dari sisi materinya kedalamannya lumayan, tapi kita bisa nyampe ke level 80 atau 85, 90 gitu ya untuk memahami dari pemikirannya community ini ya, Ikhwan Sofa ini. Ini menarik sebenarnya itu ya. Sebelum nanti kita kasih teman-teman ada yang berkomentar, mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Tadi konsep ya, kita tahu di akhir abad ke-10 itu kan tadi kehancuran Baghdad, kemudian juga munculnya komunitas-komunitas spiritualitas ya, dan juga memang mulai runtuhnya rasionalisme Islam. Kalau salah mohon maaf nih ya, kalau rasionalisme Islam. Jadi Islam yang rasional lah bahasanya gitu ya. Jadi pertanyaan tadi saya Sofyan sebenarnya karakter dari Ikhwanus Sofa itu dari sisi tadi disebut dengan tazkiyatun nafasnya itu seperti apa sih sebenarnya? Itu yang pertama tuh gitu ya. Mungkin sama juga dengan pertanyaan sebenarnya komunitas ini kenapa kenapa dia istilahnya itu khas, kemudian juga tadi disebutnya dengan persaudaraan rahasia gitu ya. Sama kalau kita baca bukunya siapa tuh yang tentang teori konspirasi itu kan kayak banyak sekali tuh ya. Ada apa angel and demon ya, kemudian juga banyak lah ya teori-teori konspirasi. Jadi kenapa sih mereka itu komunitasnya itu jadi rahasia gitu ya? Apakah mungkin mereka punya kekurangan tadi disebutkan kelebihan-kelebihan. Jadi kekurangannya itu apa sih dan konsep tazkiyatun nafasnya itu seperti apa ya? Dan juga mungkin nanti kontribusi yang nyata selain tadi Rosailnya Ivanus Sofa itu apa? Apakah mereka itu punya semacam lembaga pendidikan? Apakah mereka juga punya mungkin pemerintahan bahkan atau seperti apa nih? Itu boleh nanti dikomentari. Kalau dari sisi ini sudah cukup bagus walaupun tadi perlu didetailkan kembali tentang ini sebenarnya tentang tokoh-tokohnya sebenarnya itu. Jadi tokoh-tokohnya itu tadi kan kesannya itu dia rasional gitu ya. Rasional tapi menarik karena kita memang ngambilnya itu referensi itu dari second references ya. Sehingga kita tidak keambil otentik yang dipahami itu apa sih sebenarnya dari Ikhwanus Sofa gitu. Itu nanti sebenarnya bisa bisa pakai kajian lebih lebih mendalam gitu ya. Tadi kan ada referensi beberapa jurnal ya. Kemudian saya juga sudah baca juga punya bukunya tuh yang tentang Kalilah wa Dimnah itu untuk para politikus ya. Boleh dibaca, sebenarnya bukan politikus sih, karena ceritanya walaupun cerita binatang, tapi kemudian apa kisahnya itu tentang hampir semua itu strategi, siasat, politik, kekuasaan, dendam, pembunuhan. Kemudian dia juga cerita berbingkai juga. Ya, jadi kalau teman-teman yang suka sastra tahu apa itu cerita berbingkai, menarik gitu ya. Menarik itu banyak sekali yang kemudian dipecah-pecah menjadi cerita-cerita yang bahkan berpengaruh di Eropa sana. Bahkan itu kan diterjemahkan di Prancis sebenarnya itu yang Kalilah Wadimnah. Walaupun aslinya itu sebenarnya dari India, Baidaba namanya itu. Ya, Baidaba sebagai penulis yang dari India kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian dieksplorasi di peradaban Islam, kemudian diterjemahkan ke Prancis. Karena memang tadi penerjemahannya juga awalnya yang sifatnya keyakinannya itu kemudian ada unsur-unsur keislaman di sana. Itu juga menjadi hal yang menarik. Tapi kita dua dulu tuh, saya copnya nih. Apa sih sebenarnya konsep dari tazkiyatun nafasnya? Kemudian mungkin secara lebih teknisnya seperti apa? Dan juga apa sih kekurangan dari Ikhwanus Sofa ini? Silakan. Karena sendirian jadi Ya. ngobrol sendiri nih. Nanti setelah udah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Dari pertanyaan Ah, kritis yang jadi masalah sekarang itu juga hmm. standar kritisnya SD, SMP, SMA itu seperti apa sih? Nah, gitu. Atau boleh ke sambil ke boleh ke Pak Ustadz Rangga dulu deh. Kayaknya mau komentar dulu nih sosoknya nih sebelum menjawab ya. Iya, iya, iya. Ada Lutfi juga boleh. Semuanya. Silakan Ustadz Rangga, gimana nih pendapatnya nih tentang ekor sofa dan juga mungkin tadi sambung juga ke etika dan estetika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter. Ya, Um, tafadhal. Silakan. Astagfirullahaladzim wa astagfirullah ilaikum. Tafadhal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu wasallam ala Uh, Rasulullah. Alhamdulillah, setelah menyimak pemaparan dari Ustadz Sofyan, Masya Allah luar biasa Pak Dokter. Itu membuka
membuka jalan pemikiran Cakrawala. baru gitu. Nah, membuka Cakrawala. cakrawala aja, Mhm. cakrawala berpikir atau jalan pemikiran baru yang Masya Allah luar biasa. Nah, kembali ke yang akhirnya itu kan dari konsep Ikhwan Sofa, komunitas kalau bahasa sekarang tuh. Mungkin waktu itu waktu buat slide-nya itu dari AI. AI bacanya, wah itu jadi bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi terkonsep seperti itu. Nah, Ya. ini sebetulnya komunitas yang pada saat di zamannya itu siri apa Iya, rahasia gitu, Pak. secret secret society. Secret Society. Nah, tapi para peneliti di zaman setelahnya ataupun di zaman modern saat ini menelaah dari risalah-risalahnya ataupun korespondensinya. Nah, itu kan ada 52 Pak Dokter. Dan Mhm. akhirnya itu terkonseplah tazkiyatun nafs itu sendiri. Nah, yang menjadi apa ya? Acuan untuk ataupun referensi untuk kita khususnya di Indonesia Pak Dokter. Ini Mhm. sangat bagus apabila dimasukkan ataupun diimplementasikan ke pendidikan kita gitu. Pada saat kenapa saat ini, oke, contoh kecil Pak Dokter, yang Mhm. sudah tersebar di kalangan anak muda. Anak muda itu ketika belajar agama di PAI, di pondok, ya udah paham bahwa berdekatan dengan selain muhrim itu haram gitu kan. Mhm. Pacaran gitu. Mhm. Nah, bahkan yang lulusan pondok juga yang sesama khiris ma'had itu ke Mhm. bioskop berdua ya Allah. Kita miris gitu Ustaz. Nah, Mhm. konsep ini yang kurang mungkin. Konsep dalam penyucian dirinya. Khususnya di pondok modern pengalaman Mhm. kita. Di situ kurang, ada kekurangannya yang perlu memang eh, kita tidak boleh nih fanatik buta termasuk saya, termasuk kami pribadi yang lulusan dari yang modern gitu. Wah, ini eh, lembaga pendidikan yang sempurna tidak juga. Karena unsur tazkiyatun nafsnya di pondok itu yang modern Ustaz ya, itu Ya. agak kurang gitu. Setelah lulus untuk mengasah itu rata-rata pengalaman kita pribadi harus masuk ke pondok yang tradisional, lebih mengena pada saat itu. Nah, konsep ini bisa memadukan. Kalau yang modern kan eh, sangat rasional gitu. Nah, untuk yang tradisional itu sangat nurut. Jadi untuk menahan egonya pada saat itu terjadi, insya Allah ngerti nih bahwa zina itu haram. Anak muda ya, lulusan pondok ataupun bahkan kalau yang di SMU ataupun di sekolah umum itu di sekolah pacarannya masya Allah itu luar biasa. Kita mau Mhm. mengasih pemahaman ya udah seperti itu jalannya saat ini. Nah makanya ini yang perlu diterapkan gitu dari konsep tazkiyatun nafs dari Ikhwan Sofa ini. Masya Allah ini luar biasa. Ada insight baru atau pemaparan baru gitu, cakrawala pemikiran baru. Yang jadi pertanyaan, apakah uh, ini masuk ke konsepnya? Apakah Ya, boleh. pola uh, dari dasar filsafat Ikhwanus Sofa ini, pemikirannya, bisa diimplementasikan di Indonesia gitu Pak Dokter? Seperti itu. Dan kayak kiat ataupun cara-caranya itu seperti apa? Kiat-kiatnya. Boleh saran nih dari Pak Dokter itu sendiri. Bagaimana Pak Dokter? Seperti itu. Kita mohon bimbingannya Pak Dokter. Seperti itu. Mungkin Oke, setelah terima ini Pak kasih. Korlas nih yang akan menambahkan dari kekurangan dari saya sendiri, Pak Dokter. Iya, Syekh dari Lutfi. korlap nih kayaknya nih ya. Syukran Pak Dari Dokter. korlapnya Itu nih. saja dahulu. Nanti astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Terima kasih untuk Seterangga ya. Tadi menarik nih. Jadi kita loncat lagi balik lagi ke Sosopian dulu nih. Sebelum tadi kan kita mau pahami dulu konsep dari tes nafasnya Ikhwanus Sofa itu seperti apa. Kemudian nanti akan juga menjawab implementasinya nih di dunia pendidikan khususnya di era sekarang ini. Cuman tadi yang perlu sedikit diluruskan terkait dengan pemahaman ataupun metodologi ya, lebih tepatnya itu karakter pembelajaran yang tadi misalnya itu apa ya salah apa yang halafiah ya, yang halafiah modern cenderung rasional, sebenarnya bukan rasional itu lebih ke beberapa ya, walaupun tidak 100% ada unsur rasionalnya gitu ya, tapi unsur dogmatisnya itu ada sebagai memang karakter dari agama ya. Nah, yang belum ada itu adalah tadi justru kalau dibilang rasional, nggak rasional. Kenapa? Karena nalar kritisnya itu kurang dibangun. Nalar kritisnya, gitu ya. Nah, spiritualitasnya juga mungkin ada, gitu ya. Tapi proporsinya yang kurang. Ya, jadi proporsi dari misalnya tadi tazkiyatun nafasnya, ya, kemudian proporsi dari spiritualitasnya, kemudian juga apalagi baik modern ataupun tradisional itu ya mungkin nalar kritisnya itu kurang ya. Kalau di Salafiyah kalau saya melihat sebenarnya proses sebenarnya itu ya, proses dari pendidikan yang memang meniscayakan sama dengan pembelajaran agama ya ada unsur dogmatis itu tidak salah gitu ya. Kemudian juga tadi apa sendiko dawuh gitu ya, artinya itu nurut gitu ya, apa bahasanya itu ya, istilahnya itu dawuh kiai gitu. Itu memang itu sebuah keniscayaan, itu sebuah keniscayaan, tetapi memang ada prosesnya, ada proses awal yang kemudian secara bertahap itu dia harus mengalami perkembangan. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, itu sebenarnya menurut saya yang kurang terpotret gitu. Kurang terpotret artinya betul, mungkin di usia-usia ya SD, kalau SD SMP gitu kan mereka kan harus ngikut gitu kan ya. Harus doktrin dogma di situ. Tapi ketika sudah mulai SMA gitu ya, sampai SMP itu udah mulai diajarkan gitu ya. Oh, berpikir kritis, berpikir lebih istilahnya itu lebih rasional dan seterusnya. Ah, itu kita tunggu dulu nih, ke kesesapian dulu nih. Gimana nih? Sambil atau ke Pak ini dulu, ke korlap kita nih, koordinator lapangan gitu, Mas, Ketua koordinator kelas Korwil. kita nih. Jadi tadi menjawab nanti jawaban untuk Pak Ustadz Rangga itu dari jawaban Ustadz Sofyan terkait dengan bagaimana tazkiyatun nafasnya Ivanus Sofa ini. Kalau dari Ustadz Lutfi, ada yang mau disampaikan, silahkan. Mic-nya masih mute, Syekh. Masih di mute mic-nya. Dibuka. Iya, mic-nya, mic, voice-nya. Muka biru tuh. Lanjut Pak Dokter, sudah bagus. Jawab dulu Pak Sopian, pertanyaan-pertanyaannya itu kebanyakan. Iya, jadi ini bahasa Ikhwanus Sofa wa Khilanul Wafa itu ya. Oke, lanjut silakan saya sambil kita bantu juga nih. Gimana nih? Masih di mute juga. Ya, jadi yang terkait dengan tazkiyatun nafas Ikhwanus Shafa ini, mereka memandang bahwa jiwa manusia itu pada dasarnya berasal dari alam rohani yang suci, ya. Nah, ketika masuk ke dunia materi, jiwa menjadi terkotori oleh syahwat. Ya, jadi Mhm. awalnya ya jiwa itu adalah sesuatu yang suci gitu ya. Nah, ketika bersatu dengan materi, kemudian ya apa lambat laun terkotori oleh syahwat, keserakahan, dan kecenderungan duniawi. Ya, maka menurut mereka pendidikan itu ya atau ilmu itu harus menjadi sarana pemurnian jiwa. Ya, jadi memurnikan kembali jiwa yang asalnya ya murni suci gitu. Ya. Nah, eh, Ikhwanus Sofa itu menyampaikan bahwa tujuan hidup adalah
kesempurnaan jiwa. Ya, jadi kesempurnaan ini bisa dicapai dengan ilmu, amal solih, akhlak mulia. Ya, jadi eh, terkait dengan tazkiyatun nafas dari Ikhwan Sofa ini, jadi mereka mengatakan bahwa ilmu itu merupakan sebagai jalan penyucian. Ya, jadi tidak hanya sekedar masalah intelektual, ya, tapi juga merupakan berkaitan dengan moral dan spiritual, ya. Nah, ada beberapa tahapan dari tazkiyatun nafas Ikhwanus Sofa ini. Yang pertama adalah tahdzibul akhlak, perbaikan akhlak. Ya. Jadi harus meninggalkan sifat buruk, melatih kesabaran, kejujuran, zuhud dan sebagainya. Nah, setelah itu melakukan latihan, ya, latihan jiwa atau riadoh, riadoh, riadatun nafas, ya, jiwa dilatih disiplin, ibadah, pengendalian hawa nafsu dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah taklim atau pencarian ilmu. Jadi, ketika seseorang semakin tinggi ilmunya, maka ia akan semakin dekat pada kesempurnaan spiritual. Seperti itu. Nah, puncaknya dari tazkiyatun nafas menurut Ikhwanus Sofa ini adalah ma'rifatullah. Ya. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Dia termasuk sedikit esoterik ya. Artinya dia menggabungkan tadi antara filsafat dan sinkretik ya. Nah, sinkretik tadi pertanyaannya sebenarnya seperti apa sih bentuk-bentuk dari tazkiyatun nafas yang bisa dilakukan? Tadi kan dari sisi keilmuan, kemudian juga berakhlak gitu ya, kemudian juga menghilangkan sifat-sifat itu. Apakah mungkin dengan istilahnya itu apa? Dengan riadoh. Nah, riadohnya yang dipahami oleh Ikhwan Shafii itu seperti apa sih riadohnya itu? Eh, Salah satunya adalah pengendalian hawa nafsu, ya. Gimana Pengendalian cara hawa nafsu. mengendalikannya? Ya. Ya. Hmm. Kayak Eh, gimana? Gimana Ustaz Lutfi? Sebenarnya gimana nih yang ini teman-teman yang suka Eh, riadoh gitu? ya, Gimana nih? ini harus saya ini yang ini biasa Iya, riadoh ini. yang Atau yang grup suka riadoh PJOK Ustaz nih. Lutfi gimana? Riadohnya gimana biar sharing-sharing nih? Ya, karena ini Belum penting Ya ini, nih. udah, Ustaz. Nah, mungkin yang lain bisa bantu ya. Eh, coba yang lain dulu, Pak Dokter. Ini Ya, iya betul udah betul. sepi-sepi banget Jangan ini. jangan berdua ya, kita kasih Pak yang lainnya. Patologi, Jadi, Pak Dokter panggil tuh Pak Patologi. iya tuh foto mana nih? Betul Haji. Ya. Kang Haji. Ya, artinya itu tadi tazkiyah itu seperti apa sih sebenarnya selain akhlak, selain ibadah, hawa nafsu gitu. Jadi agar terbebas dari hawa nafsu itu kayak gimana gitu ya, kembali kepada apa istilahnya itu kesempurnaan spiritual gitu. Apakah hanya dengan sholat gitu kan ya, atau mungkin juga istilahnya itu ya ibadah-ibadah itu aja tuh mungkin perlu perlu amalan tertentu gitu. Silakan Ustaz Fathur Razi atau Ustaz Muhammad Haisam nih yang tadi mau ditanya juga nih. Silakan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi ya, hanya sebatas melanjutkan Hmm. bahwa eh, teori tazkiyatun nafas itu dalam praktek dalam lingkungan kita ya yang sudah ada di pesantren-pesantren itu biasanya Hmm. itu dalam penyucian hati tentu harus Hmm. melihat dulu apa yang menyebabkan hati itu kotor sehingga Hmm. penerapan metode tazkiyatun nafas itu bisa sesuai. Seperti contoh, Hmm. ketika hati kita itu masih terdapat kebodohan atau istilahnya kotor yang berupa ketidaktahuan, maka terapinya adalah tentu dengan belajar ilmu pengetahuan dan lain semacamnya, karena kebodohan itu merupakan penyakit yang sangat kronis sebenarnya, karena bagaikan roh itu tidur sehingga hati itu tertidur sehingga ini perlu dibangunkan. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan tentu yang pertama itu adalah terapi intelektual seperti belajar dan seterusnya. Kemudian kalau semisal dalam hati itu ternyata terdapat
riak-riak seperti sifat-sifat yang tidak baik, seperti ria dan semacamnya, sombong, maka tentu terapinya adalah dengan terapi moral atau fisik atau zuhud, seperti menekankan zuhud, tawadu, dan seterusnya. Dan kemudian ada menurut Ikhwanus Sofa itu tazkiyatun nafsi itu juga membutuhkan terapi sosial atau lingkungan eh, di lingkungan bersama sehingga jadi mustahil untuk dilakukan sendirian kalau terapi sosial seperti saling menasehati dan juga saling mendukung. Jadi bukan tidak hanya hanya sebatas puasa atau dan yang lain. Jadi lebih ke penyucian hati atau jiwa. Dan tentu dalam terapi sosial itu juga sangat penting seperti kita dalam saling menasihati, saling berbagi, saling menolong dan terus seterusnya itu menunjukkan bahwa eh, terapi sosial itu sangat metode yang sangat penting atau tidak bisa lepas dalam kehidupan kita dalam penyucian hati. Seperti itu Pak Dokter mungkin pendapatnya. Ya, luar biasa ya. Ini pentingnya kita belajar gitu ya dari berbagai sumber. Kita jadi tahu menarik nih ya. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran dari Ikonusova yang memang dia pengaruh dari rasional itu cukup tinggi dan di abad 10 itu tadi saya menyebutnya sebagai awal dari perkembangan spiritualitas ya. Orang menyebutnya dengan istilah ilmu tasawuf. Disitulah kita bisa membedakan tuh karakternya Ikonusova ternyata memang masih kuat di apa ya, masih kuat di rasionalismenya. Sehingga kemudian menganggap ini kita menemukan tiga berarti ini. Saya dapat banyak sekali ilmu ya malam hari ini juga. Ketika bicara tentang tazkiyatun nafas, sebenarnya kita punya tiga tipe lah ya. Tiga tipe yang pertama berpendapat bahwa tazkiyatun nafas itu ya dengan ibadah yang dilakukan. Jadi seluruh aktivitas ibadah itu adalah proses tazkiyatun nafas ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa tazkiyatun nafas itu ya memang tadi yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Haisam gitu. Jadi ilmu gitu ya. Karena ilmu atau menuntut ilmu itu adalah proses dari tazkiyatun nafas gitu ya. Termasuk juga bagaimana melahirkan istilahnya itu mengoptimalkan akal dengan belajar, ruh dengan ibadah, kemudian moral itu dengan akhlak, kemudian sosial itu dengan persaudaraan. Nah, jadi ini dari sisi sosialnya juga menarik nih. Kenapa sih kita belajar itu kolektif bareng-bareng seperti ini ya Ustadz Lutfi ya sebagai koordinator ini ya. Terus juga tadi betul Ustadz Sofyan juga bilang ya kalau buat sendiri ya jadi individualis jadinya. Padahal salah satu dari teamwork ya kalau kita merujuknya juga ke Ikhwanus Sofa itu menjadi salah satu juga jalan untuk tazkiyatun nafas gitu ya. Jalan menyucikan jiwa kita salah satunya adalah dengan bersosialisasi. Ya salah satu ya buat apa buat kelompok buat apa kelompok ya grup gitu ya. Sehingga kalau kelompok kan berdua atau bertiga kan pasti oh ini salah nih, ini dibenerin, ini salah, ini dibenerin. Jadi istilahnya itu ada unsur di situ ya watawasobil sober, ya watawasobil hak dan seterusnya gitu ya. Di situ ada unsurnya di situ sehingga menjadi hal yang sangat menarik ya. Tadi saya Sofyan betul bahwa konsep tazkiyatun nafasnya memang cenderung ke rasional karena memang tadi unsur tasawuf itu di situ belum belum banyak berkembang di era itu gitu ya belum banyak berkembang nanti boleh setahun boleh dipelajari lah. Sehingga kemudian ya lebih melihat di situ misalnya itu tentang kaitannya itu dengan jiwa itu berkembang melalui komunitas gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya nyambung juga sih cuman karena dia memang tadi persaudaraan rasa jadi ukhuwah sesama mereka tuh memang cukup kuat gitu ya. Mungkin kalau contoh apa ya punten nih mohon maaf misalnya kalau mau masalah misalnya kalau di Indonesia itu ada komunitas-komunitas yang dia itu sedikit jumlahnya tidak banyak itu biasanya mereka itu sangat sangat solid gitu kan ya. Ya orang lembaga-lembaga keagamaan yang dia itu jumlah sedikit dia betul biasa solid. Mungkin kalau contoh yang populer itu partai lah gitu ya. Jadi partai itu ketika dia sedikit kecil itu mereka akan solid sekali. Tapi kalau sudah mulai banyak orang, banyak kepentingan, pecah deh satu-satu ganti-ganti, nggak bisa Iya, betul. menampung lah istilahnya gitu. Dan soliditasnya juga kurang gitu. Itu yang kelihatan gitu. Keagamaan juga sama ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi keilmuan sebenarnya ya konsep kan dia mengenal itu karena rasio jadi lebih ke tafakur
ya tafakur itu cukup kuat gitu, makanya tadi harus belajar fisika, harus belajar matematika gitu, karena memang bentuk tafakurnya itu gitu ya. Jadi kontemplasi lebih ke arah istilahnya itu apa, bagaimana menciptakan kesadaran, dan juga ilmunya nih itu adalah sarana penyucian jiwa. Ya, dan satu lagi tadi yang ketiga adalah penyucian jiwa itu ya dengan amalan-amalan tadi, dengan riyadhah tertentu, dengan latihan tertentu, dengan zikir-zikir tertentu. Ya, riyadhah itu kan latihan gitu ya. Jadi itu hanya sarana gitu ya. Kalau katanya apa analoginya itu hati manusia itu macam-macam. Ya, ada yang seperti kelapa katanya gitu ya, seperti batok kelapa gitu, seperti kelapa gitu. Jadi kalau kita mau ambil kelapanya itu harus dilinggis dulu, harus pakai kampak dulu gitu ya. Jadi harus kencang. Tapi ada yang mungkin seperti stroberi gitu ya, dia lembut, jadi mudah untuk diraih, dilembutkan, disolehkan itu mudah gitu ya. Jadi ini menurut saya itu menarik, walaupun memang mungkin agak sedikit karena itu ya, karena ada unsur zaman yang sangat mempengaruhi, sehingga kemudian ketika bicara tentang misalnya pengendalian hawa nafsu itu lebih melihat bagaimana mengendalikan dimensi hewani agar jiwa rasional itu memimpin. Lagi-lagi tadi memang rasionalisnya cukup tinggi, sehingga pada masa itu memang sudah mulai banyak ditinggalkan gitu ya, banyak ditinggalkan. Dan kita tahu secara historis kehancuran Baghdad itu gitu ya kemudian memunculkan spiritualitas yang cukup tinggi. Disitulah Ikhwanus Shafaa itu memang tampil gitu ya. Tampil yang kemudian banyak sekali apa istilahnya pemikiran-pemikiran yang memang berbeda ya mungkin dengan apa yang ada pada waktu itu gitu ya, sehingga konsep tahribul akhlak gitu ya, kemudian juga konsep misalnya pengendalian nafsu, pencarian ilmu dan hikmah, itu saya sebenarnya mau nyari tadi pertanyaan saya itu dengan sosok itu dengan apakah konsep riadohnya itu sama dengan misalnya itu praktek-praktek di beberapa komunitas yang ada sekarang ini. Misalnya saya riset 3 bulan ya di TKN ya, di Tarekat Qadiriyah Naksabandia di Suryalaya sana gitu ya. Jadi seperti apa sih korelasinya, ternyata gimana ketemunya, gimana sosok tuh? Pertanyaan saya ke sana sebenarnya itu. Sehingga nanti kemudian langsung bisa menjawab tadi pertanyaan dari Satria, bagaimana implementasinya ya. Jawabannya adalah karena setiap pemikiran itu ada kelebihan ada kekurangannya gitu ya, maka kemudian dalam konteks ini ketika Ikhwanus Shafaa itu pendapat saya pribadi nih ya, itu dia tidak bisa dipraktekkan secara secara keseluruhan dari pemikiran-pemikirannya, karena memang dari sisi spiritualitasnya itu dia ada sedikit kekurangan di situ. Dia lebih banyak memang jiwa rasional, kemudian tadi persaudaraan itu ada. Jadi memang ada beberapa bagian yang bisa dipraktikkan. Tadi misalnya yang pertama itu dari belakang dulu nih, misalnya dari sisi sosial. Ya, jadi ikatan tadi bahasanya mungkin ukhuwah gitu ya, makanya ada brotherhoodnya itu ya, ukhuwah, persaudaraan, dan juga dalam bentuk sekarang komunitas itu menjadi hal yang sangat penting. Kita kalau merujuk teorinya asobiahnya Ibnu Khaldun, teori asobiah dari Ibnu Khaldun itu ya, asobiah itu akan mengikat. Tadi makanya ada istilah apa? Kohesi sosial. Ya, ikatan sosial. Ini kan kadang apa ya, di Indonesia mungkin salah satunya itu kali ya. Kohesi sosialnya itu agak agak renggang gitu, agak renggang, sehingga kemudian ya mudah sekali diadu domba. Mungkin ukhuwah Islamiyahnya lah yang perlu terus ditingkatkan. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga nanti dari sisi kontemplasi dan tafakurnya juga lebih mengasah rasio gitu ya. Tafakur kosmologisnya, kemudian juga kaitannya dengan jiwa sadar bahwa alam. Ini tadi nggak disebutkan tentang pemikiran eksistensialnya apa Ikhwanus Shafaa sebenarnya itu. Jadi dia akan menemukan bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, kemudian nanti di bawahnya itu ada jiwa ya, ada jiwa, ada akal, mungkin bahasanya kalau ke Al-Farabi itu adalah akal yang istilahnya itu apa, akal yang paling sempurna, baru nanti di bawahnya lagi akal lagi, ya akal aktif, baru di ujung lagi adalah semesta, di situ manusia. Disitulah kemudian menganggap bahwasannya manusia dan juga alam semesta itu adalah level tingkatan dari akal yang merupakan emanasi dari eksistensi atau zat dari sang pencipta.
Nah, disitulah sebenarnya juga muncul kesadaran-kesadaran yang membawa kita kepada berpikir, oh iya berarti bicara juga tentang hakikat pemikirannya. Nah, itu nanti mungkin Mas Sofyan bisa dieksplor lagi terkait dengan mulai dari awal, yaitu tentang makrokosmos dan mikrokosmos menurut Ivanus Soffa itu. Ya, jadi ontologisnya nih tentang nilai-nilai dari apa spiritual, ya termasuk juga dari sisi keilmuannya. Tadi kan masih, jadi di UTS ini sebenarnya kemarin itu dibahas semua tuh pemikirannya, baru nanti didetailkan dalam bentuk misalnya itu apa relevansi, implementasi dan juga lain sebagainya. Nah, ini jadi menarik nih. Ya, ketika bicara tentang pemikiran-pemikiran emanasi bertingkat dari sisi ontologinya, ya, kemudian juga dari sisi epistemologinya, aksiologinya, pendidikan. Jadi tazkiyah dengan hikmah. Kita sebenarnya pengen pengen lihat tuh di Rasailnya Ibnu Sofyan itu apakah dia menggunakan kata-kata tazkiyah atau menggunakan kata yang lain. Itu juga menjadi menarik secara hermeneutik tuh. Ya, jadi dilihat ini dia menggunakan bahasa apa nih. Nah, ini pentingnya kalau di level master itu ya mestinya sudah sampai kepada sumber masodir al asliyah, ya, sumber aslinya. AI, kemudian jurnal itu adalah jembatan, wasilah gitu ya, jembatan untuk sampai ke sumber aslinya. Diharapkan sampailah ke sumber aslinya gitu ya. Nah, ini menarik gitu untuk pembahasannya, panjang sekali gitu ya. Jadi mencoba untuk menjadi sebuah pemikiran. Dan mereka sudah berpikir, tinggal kita nih ya mau berpikir atau tidak. Oke, terima kasih. Jadi implementasinya yang paling mudah di Honosobo mereka mulai dari tadi apa dikotomi, tidak adanya dikotomi keilmuan, kemudian juga optimalisasi rasio, ya, kemudian juga ada unsur spiritualitasnya juga dikembangkan juga dan juga sosial. Nah, itu yang kita bisa ambil tuh dari pola-pola pendidikan sekarang ini. Bagaimana? Tinggal lebih tadi lebih teknis lagi. Jadi bagaimana cara mengembangkan misalnya nilai sosial dalam pembelajaran PAI. Itu kan ya. Jadi agar merekatkan kembali kohesi sosial di kalangan siswa. Sebenarnya kan misalnya ada kejadian bullying misalnya. Bullying itu kan terjadi karena mungkin ngerasa dia istilahnya itu musuh saya nih. Saya nggak suka dengan dia. Tapi kalau dia dia saudara kita, sebenarnya ini kita itu satu kelas gitu, tidak boleh saling menjatuhkan gitu ya. Kalau dalam konsep mungkin diskusi masih oke, kita tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh juga untuk menghina, membuli dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi kalau di sini ada mungkin tadi sosoknya sih Masya Allah presentasinya luar biasa ya. Ya 8 sampai 9 dan 85 itu udah dapat nilainya tuh. Ya, jadi udah sangat bagus gitu ya. Jadi artinya Alhamdulillah. iya nanti kalau ada yang presentasi aduh kurang bagus gitu ya, walaupun kayaknya nggak ada sih di sini udah bagus semuanya nih gitu ya. Jadi itu jangan dibully lah, jangan bilang oh ini gaptek gitu, nggak, tidak seperti itu. Justru makanya kita kuliah lagi, makanya kita belajar. Ya, seperti jadi ada banyak banyak pikiran tadi metodenya itu. Nah, di situ sebenarnya kita akan menemukan arsiran antara kurikulum, metode, media, pendekatan yang berkembang sekarang ini. Makanya tugas kita itu adalah menggali dari turos para ulama di masa lalu. Ya, yang paling mudah sekarang kan deep learning, kemudian juga mungkin KBC gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya ya pemikiran-pemikiran dulu yang mungkin direformulasi. Ya, kemudian misalnya sekarang tuh ada muncul istilah ekoteologi, ya kemarin riset saya itu di ekomakosit, ya kemudian juga mungkin penelitian nanti ada SDGs. SDGs itu ya apa ya? Ya itu memang apa-apa nilai-nilai Islam itu sudah ada di situ gitu ya. Tidak ada no poverty gitu ya. Tidak ada kemiskinan, ya bukan no poverty, bukan berarti tidak ada kemiskinan. Orang miskin ya pasti ada lah gitu ya. Orang miskin ya pasti ada gitu ya. Jadi menghilangkan kemiskinan juga nggak mungkin gitu ya. Zakat itu kan bukan menghilangkannya, minimal kebutuhan dasarnya pokoknya itu tercapai. Tidak ada kemiskinan, tidak ada ketakutan, ya dan sebagainya banyak lah di SDGs itu tuh ya.
itu ya Islam gitu. Jadi oh iya ternyata mereka juga ada tadi nilai-nilai, balik lagi ke nilai-nilai universal yang memang mestinya itu seperti ini gitu ya. Misalnya equality misalnya itu ya, laki-laki dengan perempuan perasaan dari dulu juga sama ya. Kalau saya lihat gini, sedikit kritik gitu ya. Dalam Islam laki-laki dan perempuan itu ya sama dalam konteks sebagai hamba. Tapi kadang memang budaya ya, kadang budaya itu yang konstruk sosial dan budaya itu yang memengaruhi. Misalnya, saya selalu kritik biasanya itu. Nah, di masa Nabi SAW itu perempuan itu sangat luar biasa gitu ya. Misalnya Sayyidah Aisyah misalnya gitu ya, itu kan luar biasa sebagai keilmuan. Tapi setelah itu kok nggak terlalu kelihatan gitu ya. Rawi-rawi yang rawiyah berarti ya, rawi hadis yang perempuan itu ada tapi sedikit, dan tapi mereka hampir semua sikoh gitu ya. Nggak ada yang kadzab gitu, nggak ada. Setelah itu ada mungkin anaknya Imam Malik bin Anas, tapi setelah itu kok nggak kelihatan gitu ya, di Middle East terutama gitu ya, nggak terlalu kelihatan, nggak banyak. Oh berarti ini kayaknya memang ada unsur budaya nih yang memengaruhi. Ya, di Indonesia juga sebenarnya sama tuh. Kita punya kultur istilahnya itu apa ya, motherhood gitu kali ya, motherland sebenarnya itu ya. Jadi ibu atau mungkin perempuan itu sangat luar biasa gitu. Tapi kemudian ada unsur apa nih kok jadi nggak terlalu kelihatan, apalagi sekarang. Sekarang itu kita mau cari yang ulama muslimah, mencari cendekiawan yang muslimah, ya ada beberapa. Kalau di perguruan tinggi cukup banyak ya, rektor yang perempuan juga banyak, profesor yang perempuan juga cukup banyak. Sekarang udah meningkat lah gitu ya, meningkat itu. Tapi ya, tapi masih masih sedikit, masih tetap sedikit jumlahnya gitu. Harusnya tidak seperti ada riset bagus kemarin tentang kegagalan reproduksi ulama perempuan di Nangro Aceh Darussalam. Jadi Aceh itu yang dengan dulu itu dengan dayanya, dengan apa, dayo jaya ya, dengan ininya surau dan sebagainya itu, ulama-ulama perempuan cukup banyak sekarang itu mengalami kekurangan. Indonesia juga sama sebenarnya. Kalau kita lihat coba yang contoh yang perempuan itu siapa gitu. Harus kita ngundang yang perempuan ya, berarti Ibu Zahro ada, Ibu Jomi Kulsum ada juga gitu, kita ngomong gitu. Tapi kita janji tadi jam 21.30 ya, Satu Lutfi ya. Tapi kita ini lah, sekali-kali saya jangan sampai nanti soalnya ada komen tuh, oh, kalau Profesor itu sampai jam 10 gitu, kita enggak ya. 3 menit lagi ya. Mungkin kita kasih kesempatan yang mau bicara. Silakan. Kita nanti pekan besok masih ada diskusi lagi, lebih banyak lagi. Tadi sebenarnya tentang estetika, saya mau nanya ke siapa nih yang mau jawab nih. Nanti catat ya. Jadi apa yang dipahami dari yang paling mudah itu adalah etika, udah banyak, estetika. Yang kelihatan di sini aja. 1 menit, 1 menit. Ustaz Razi, Ustaz Muhammad Haisam, Ustaz Sofyan, Ustaz Rangga, Ustaz Lutfi. Eh, Silahkan. Kita mulai dari yang bawah dulu, Ustaz Fatul Razi dulu, yang belum ngomong dari tadi nih. Jadi apa sih yang dipahami dari estetika dalam Islam? Silahkan. Ya, Pak Dokter. Enggak. Estetika dalam Islam adalah bukan sekedar kenikmatan visual atau hiburan semata, melainkan sarana untuk memperhalus jiwa dan meningkatkan kesadaran spiritual. Itu sih, Pak Dokter. Kayak luar biasa ya, sangat filosofis sekali itu ya. Ke Ustaz Haisam, Ustaz Muhammad Haisam. Berikan contoh di dunia digital nih, tentang estetika yang berbasis kepada Islam dan mungkin yang tidak sesuai dengan Islam. Silahkan. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk etika dan estetika dalam perspektif Islam kan itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin contohnya itu seperti kayak konten-konten yang mungkin dia terlihat menarik secara visual, akan tetapi Hmm. bertentangan dengan eh, moral dan bertentangan dengan etik. Itu sebenarnya dalam perspektif Islam itu tidak bukanlah atau tidak dibenarkan. Seperti contoh dalam konten itu menampilkan aurat itu meskipun menurut visual itu menarik, dan tapi kan dalam perspektif Islam bahwa estetika itu harus berlandaskan etik. Etik dalam perspektif Islam itu yang tertinggi adalah Al-Quran ataupun wahyu. Sehingga apa yang dianggap seni, apa yang dianggap estetik tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya begitu, Pak Dokter. Hmm.
Luar biasa cukup lah ya. Ya, Kita satu Sofian, satu lagi sama satu Lutfi. Kalau mau komentar boleh 1 menit gitu ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa karena udah ngomong banyak juga. Tadi sudah mewakili dari satu Rosi. Karena biasanya ya ini ya, walaupun inamal amalu niat, tapi niat itu terindikasi dari ya apa buka kamera tuh niatnya berarti insya Allah bagus tanpa mengurangi yang nggak buka kamera juga gitu ya. Dan mungkin mungkin lebih pede kali ya, lebih pede. Tapi memang ya alhamdulillah ya satu Rosi, satu apa Haisam ya. Sopir seterangga apalagi satu bukti juga itu luar biasa. Ya, saya cukupkan saja ya, mohon maaf ya, karena mungkin waktunya juga, biar nggak sampai jam 10 lah gitu ya. Nanti kalau ada komentar, ada cerita, tadi sebenarnya Lanjut, kalau lanjut. etika dengan Hmm. ada etika Jam dengan 11. estetika sebenarnya dua hal yang bisa saja dipisah gitu, karena memang objeknya itu berbeda, tapi kemudian memang saling terkait gitu ya. Oke, Ibu Haji Mugus mau komentar sebagai closing remark? Wajib. Umi, Umi aja, Bu Haji. Eh, eh, Mic-nya belum. Baik, Pak Dokter, mungkin hanya sedikit saja ya yang dimaksud eh. dengan estetika dalam Islam itu adalah sebuah ilmu mengenai tentang keindahan. Mungkin standarnya bukan keindahan yang bisa dilihat oleh fisik ya, oleh mata, tetapi melainkan indah karena memang sesuatu itu apa eh, karena dekat dengan kebenaran atau yang berasal dari apa namanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sumber pemahamannya bisa sumber keindahan itu ya yang berasal dari Allah gitu. Jadi Oke, segala terima sesuatu kasih ya. ya, Mhm. ya. Mungkin itu Ada saja lagi? kali Pak Dokter. Ya, cukup. Oke, ya, terima kasih ya. Kayaknya saya cukupkan. Jadi tadi sudah betul sekali gitu ya. Hanya saja memang perspektifnya. Jadi kalau perspektif in general atau lebih tepatnya non-Islam, di luar Islam, estetika itu loh ya memang memang estetika itu dalam kajian non-Islam itu adalah keindahan yang memang bisa dicerna oleh panca indera tanpa melihat norma agama ya. Jadi ini juga harus dipisahkan nih. Kalau orang berpendapat ya umum ya memang itu gitu ya. Perkara agama itu ya menurut yang satu ini bukan tidak ada urusan gitu. Sementara kalau estetika dalam Islam itu adalah keindahan yang memang bisa dicerna oleh panca indera dan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis di dalam itu ada unsur-unsur di sana, ada fikihnya, ada etikanya juga. Nah, itulah estetika dalam Islam. Gitu. Sama juga dengan filsafat gitu ya. Dalam yang secara umum ya memang dia tanpa tanpa agama gitu. Dia mikirnya pokoknya pokoknya logika logika nalar nalar. Nalar. Kalau Islam oh enggak, dia ada wahyunya yang memandu dari logika itu ya. Misalnya kita akan terus belajar lagi. Ke depan kita akan bicara tentang dari sisi keilmuan antara when East meet West gitu ya. Ketika Timur bertemu dengan Barat, ilmu itu gimana sih? Mungkin secara ininya, secara sekarangnya, wakinya itu adalah ya Cina dengan Amerika itu kayak gimana sih? Ya, Cina dengan Amerika itu mungkin boleh dibawakan India juga, ya Islamnya juga pasti gitu ya. Itu dari sisi keilmuan, sebenarnya Iran yang cukup ini ya, cukup menarik sebenarnya itu dikaji keilmuannya gitu ya. Jadi biar ramai ya. Next next week insya Allah kita akan belajar tentang ketika keilmuan Timur dan keilmuan Barat itu bertemu. Kemudian juga mungkin Iran, Amerika dengan Cina gitu ya. Indonesia Nusantaranya harusnya dibawa juga lah harusnya gitu ya. Kita akan lihat mungkin rasionalisasi dari ilmu-ilmu kenusantaraan yang ada di Indonesia. Ini kayaknya Ustadz Fathur Rozi di pakarnya nih gitu ya. Jadi merasionalisasikan apa pengasihan gitu ya. Gimana caranya tuh? Baik, jazakumullah khairan ala ittimamikum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita dengan alhamdulillah dan rakabatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Subhanakallahumma Alamin. asyhadu Alhamdulillahirrabbilalamin. an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa astaghfiruka bihamdika wa atubu asyhadu an la ilaik. ilaha illa anta Allahumma astaghfiruka wa fiqil aqwa atubu min ilaik. thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Wisnu. Ya, PR-nya nanti Kasih, baca Pak. bukunya Selamat Terima Profesor kasih Dr. Pak Ahmad Lutfi, Tafsir ya, terima tentang kasih Pak. pemikiran. Makasih Oke, Ustadz Sofian. ya, lanjut Ya, lanjut. ya, Siapa Ustadz? sama-sama ya.